Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi. Nah, ini kita akan berbagi tentang budidaya jahe. Ini ada Mas Ropik nih. Mas Ropik ini lagi latihan Lupa di budidaya subrek. jahe. Katanya memanfaatkan lahan. Nah, itu begitu luas sebenarnya lahannya tapi belum dimanfaatin. Ini lagi mulai ya, penuh dengan rumput. Nah, kalau dengan jahe kayak gini kan otomatis bisa mengisi kekosongan lahan ya daripada nganggur. Nah ini Mas Topik ya. Jangan lupa di subrek. Itu dengan Mas Topik nih lagi nyiramin jahe karena lagi musim kering ya teman-teman nih. Ini bahannya apa aja sih tuh yang buat buat ini nih? Buat cocok Hanya namanya apa aja? sekam, Sekam, terus serumput yang sudah kering bisa, rumput yang sudah kering. Terus terus bekas pembakaran, sisa-sisa pembakaran, enggak kalau juga ini kok, kalau ini ee, kok. cuman kambing itu. Ini kambing. Ini semua memanfaatkan barang apa bahan-bahan yang memang sudah tidak Oh, jadi ya memanfaatkan dipakai. apa namanya kotoran kambing ya punya kambing ya berarti ya. Kotoran kambing, Oh, ada terus kambing ya di sisa belakang itu rumput-rumput banyak. kering pakan kambing. Iya, betul. Ya betul sekali ini memanfaatkan lahan yang nggak terpakai ini sebenarnya eman-eman banget ya sia-sia. Iya eman-eman banget. Nah itu tadi dia adiknya juga ketawa ngeliat eman-eman. Nah ini ada bahannya ada sebenarnya mudah banget didapat. Ini ada cemendil ya bahasanya itu kotoran kambing bahasa Indonesianya. Terus ini cuman cemendil tok apa ya? Oh Di ada bagian sekamnya di dalam ada bawah ya. sekam di bawah. Ada sekamnya terus ada tanahnya sedikit. Lapor bandnya intinya memanfaatkan sesuatu yang di daerah kita itu banyak ya daripada sia-sia mending kita manfaatin ya lahan terus sama bahan-bahan. Ini sebenarnya dari cukup dari tiga siung jahe sebenarnya ya tiga iris ya Mas Rafiq ya. 3 iris ya. Dari tiga iris nih sebenarnya udah mulai banyak nih. Biasanya Ini kalau sudah punya tunas, anakannya sudah bertunas, bisa dipisah lagi, diperbanyak lagi. diperbanyak lagi. Sebenarnya gampang banget ini untuk apa sampai tunas baru itu umur berapa? Nah ini kan udah banyak nih. Ini paling umur 1 bulan juga nggak ada ya. Oh, nanti Maksudnya juga udah bisa iya. pindah Ini kalau ada tunasnya. sudah ada 1 2 3 4 5 6, nanti kalau udah 6 bisa dibongkar lagi, dipisah lagi di. Oke. Itu karena itu Ini ada efek yang tidak mati. disiram kemarin jadi seperti ini. Ini ada yang mati Jadi nih mati karena. ini. Tapi nanti ini tetap biasanya tumbuh tunas tetap nanti, tunas Emang ini baru. mah namanya jahe itu harus lembab terus ya, nggak boleh kering sih jahe. Lembab jadi nggak boleh basah, ya nggak boleh, kering juga nggak boleh. Hmm. Kalau ada yang sudah mengering kayak gini harus jadi, nah ini seperti ini, jangan Oh, ini terlalu dipotong. dipotong. Ini Ini tujuannya biar nanti tujuannya untuk cepat merangsang tunasnya tumbuh biar tunas. cepet ya teman-teman nih biar cepet tumbuh tunas nih nanti kan otomatis dia nggak tumbuh ke sini makanannya tapi tumbuhnya lewat sini nih makanannya terserap akhirnya tumbuh tunas itu untuk memperbanyaknya kayak Untuk gitu. memperbanyak, jadi nanti tunasnya itu tumbuhnya ke samping bukan ke atas. Ini di sini masih campur aduk aduh ada pohon pisang tuh lihat pisangnya dulu sebenarnya dia udah apa merencanakan ini udah buat pembibitan jahe tapi ada sesuatu terkendala ini jadinya malah pohon pisang yang ditanam tapi pisangnya subur-subur banget itu di situ ada yang namanya kotoran kambing kohe ya dicampur dengan sekam tuh di sana sebenarnya itu dulu udah mulai tapi terus akhirnya kekeringan ya Mas Robi ya. Iya, jadi kita memanfaatkan semua ini sebenarnya, sampah-sampah itu tuh, sampah-sampah daun-daunan Sampah-sampah yang sudah kering oh itu. itu tuh banyak sampah-sampah Ya kayak itu gitu juga ya. nanti bisa dikumpulkan terus kemudian hmm, dicampur dengan kohe kambing. Di sana kebetulan saya punya kambingnya, jadi hmm, kohe, sambil daripada kita membuang kotoran sia-sia, mending kita buang kotoran ke polybag atau ke bekas karung. nah, iya kayak gitu ini saya punya cara nih saya pun nanam sih di samping rumah ada cara juga sama hampir sama caranya kayak gini saya dulu mulai dari 3 siung cabe siung cabe malah lah siung jahe nah di sini kita itu sebenarnya lagi mempelajari bagaimana sih jahe ini cepat banyak kenapa sih harus jahe nggak cabe aja di sini kan ada cabe tuh kenapa nggak cabe aja yang mudah sebenarnya mudahan jahe menurut saya ya Bok kenapa Ya, bisa bisa mudah jahe kan lebih satu praktis sih ya. praktis apanya
dari segi kita cuma untuk cukup menanam. Untuk jahe itu dari segi hambanya juga berbeda dengan cabai seperti ini. Hmm. Paling kalau di jahe itu apa namanya layu itu, tapi kalau kalau misalnya kalau di polybag 90% itu jadi itu Iya. kalau di polybag. Daripada di tanah mending Ya, di polybag ya. kekurangan. Soalnya makanan ngumpul sih nyatanya ya. Iya, Sekali makanan siram kumpul. juga awet, nggak Tapi ya langsung itu harus kering. harus sering rajin disiram. Kalau Nah, memang rajin disiram ya pasti lebih baik daripada di tanah, tapi kalau nggak disiram ya lebih jelek daripada di tanah, iya kebalikannya. benar. Kalau di polybag sebenarnya itu untuk menjamin pertumbuhan daripada pohon tersebut. Itu terjamin dari segi hama kayak rumput-rumput pun kita mudah untuk membersihkan. Di sini juga makanannya ya sari-sarinya itu juga terjamin ya untuk pohon. Cabenya ini bagus nih. Tuh. Nah, ini kalau jahe kenapa sih harus jahe? Kalau menurut saya di sini jahe kenapa harus jahe? Yang pertama kalau di pedesaan ngerti sendiri ya, lihat tuh. Banyak ayam kan. Nah, kalau coba kita menanam yang namanya cabai, otomatis baru tinggi segini kebagian nggak kita kalau nggak diakalin dengan jaring. Nah itu kan otomatis butuh biaya tambahan. Nah kalau hanya apa nanamnya cabai, kenapa kita nggak milih cabai, kita pengen mulainya jahe. Yang pertama yaitu dari segi hama. Yang pertama jahe itu perawatannya memang harus bener-bener kayak ngerawat bayi baratnya lah. Terus kalau udah tumbuh segini lah ada entok, ada ayam, kita nggak kebagian. Aduh, dan di situ kan butuh perawatan lebih ya. Tapi kalau jahe ini enak. Enaknya gimana? Menurut saya mudah banget. Yang pertama itu dari segi hama memang minim sekali. Ya kalau minimin sekali memang dari hama. Yang pertama ayam apa doyan jahe pohonnya enggak doyan enggak, entok pun enggak. Dia lebih memilih rerumputan kayak gini nih. Contohnya teman-teman nih. Setelah makan makan dikasih pokok kayak kebutuhan apa namanya karbohidrat, dia pasti memilih-milih rumput kayak gini. Nah ini kan hampir sama dengan pohon-pohon cabai apa jahe. Jadi ini yang pertama, kendala pertama kalau di pedesaan seperti itu. Menurut saya kayak gitu. Di pedesaan yang pertama adalah ayam sama entok hawanya, hamanya itu. Nah di sini kita mengakali lah bagaimana caranya di sini biar enggak dimakanin tanaman apa yang enggak dimakanin oleh ayam sama entok, bebek dan lain sebagainya. Oke kita kali pakai jaring, nah jadi itu kan otomatis butuh biaya tambahan. Nah kalau otomatis kalau yang jahe kayak gitu tuh kayak kunyit jahe ini kan otomatis kita nanam terus nggak harus jaring kayak gini, nggak dimakan kan aman. Kita paling hanya ngerawat penyiraman lah otomatis kalau misalkan pupuk itu udah bagus. Nah, paling kayak gitu saya akan mereview nih untuk jahe saya. Kita lihat Mas Ropi kayu kesini. Nah nih saya juga baru mulai di sini nih teman-teman nih. Dulu saya memulai dari tiga tiga yang namanya tiga siung, tiga iris lah. Saya ambil di dapur punya mama ya. Nah di sini saya setelah tumbuh segini saya liarin sekarang udah gak banyak nih. Ini baru 2 bulan kalau nggak salah nih, udah lumayan banyak nih. Nah di sini saya memakai pupuknya apa kok bisa kayak gitu? Ini saya kan kebetulan punya ayam. Nah jadi situ ada ayam. Terus di sini ada yang namanya sekam padi yang udah agak apa layu lah sekamnya, yang udah ada yang nggak baru lah intinya. Nah baru juga nggak apa-apa. Nah di sini saya campur dengan tanah sedikit dan selebihnya saya kasih yang namanya kohe kambing. Nah jadi sebenarnya sempurna banget ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat tumbuh tunas sekali bisa 3 nih. Tuh 1 2 3. Nah bisa langsung banyak seperti ini, rahasianya saya apa gitu. Kalau saya sekarang lagi penasaran tuh tunasnya langsung tumbuhnya banyak teman-teman. Bisa langsung banyak semuanya tuh banyak. Ada yang mati hampir mati nih karena nggak terkena sinar.
Oke, di sini saya sebenarnya pakainya kayak gini, Mas Robik. Kalau saya mah kayak gini. Untuk itu, untuk pelengkapnya, saya di sini dikasih pupuk yang namanya urea sama NPK ya. Sedikit di sini saya taruh di sini ini. Sebenarnya di sini udah ada tapi udah pada hilang. Saya taruh sedikit di sini terus saya tutup lagi dengan tanah. Sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Nah, itu dilakukan 2 minggu sekali nih. Nah, kalian bisa lihat nih. Ini ada tunas baru 2 nih ya. Ini cepat tumbuhnya. Terus untuk melengkapi lagi, walaupun di sini kalau menurut saya, kalau sistem saya di sini udah ada yang namanya udah kelihatan lengkap seperti ini. Saya tetap nomor apa? Selanjutnya adalah pakai ini. Kalian bisa lihat ini apa? Itu di ember ya. Saya udah kum bahasa Indonesianya apa ya? Kum bahasa Indonesia apa, Mas Robik? Rendam, Bos. Oh ya, ada direndam. Nah, nih kalian bisa lihat tuh. Aduh, jangan, ayam saya ngamuk. Ayamnya ngamuk kelaparan. Tuh lihat tuh, ayam juga bisa banyak banget sama merpati itu. Ini belum kumpul semua ayamnya, di belakang juga masih banyak banget. Nah, ini buat hiburan lah. Nah, ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya kohek kambing nih, teman-teman. Ini kohek kambing saya taruh di ember, saya kasih air, biarin selama 2 malam. Ya minimal 2 malam, lebih lama lebih bagus. Ini airnya keruh banget nih. Keruhnya keruh kayak gitu. Terus kemudian saya kasih langsung pupuk urea sedikit aja, terus kemudian pupuk NPK di sini taruh juga. Setelah itu buat saya nyiramin ke sini. Hasilnya akan lebih cepat teman-teman, karena apa? Karena akan pohon jahe ini akan lebih cepat menyerap nutrisi, lebih cepat. Jadi di sini akan perkembangannya akan namanya akan lebih cepat lah, intinya kayak gitulah. Saya nggak biasa ngomong jadi kaku kayak gini lah. Nah, oke, begitu pupuk ini juga menurut saya bisa digunakan untuk pohon cabai ya. Saya juga punya cabai di belakang rumah. Teman-teman mau lihat apa? Oke, kita lihat. Ini perkembangannya kayak gini. Ini udah lumayan banyak. Ini sebenarnya udah mulai saya liar ini harusnya, tapi waktunya belum sempet ya. Kalian bisa lihat nih, saya manfaatin pun juga nih. Ada pun bekas roti nih. Ini kalau dibongkar udah ada 5 kilo ya. 5 kilo semut. Nah, ini udah banyak banget nih. Lihat, ini masih tumbuh terus nih. Saya kalau kalian di rumah nggak punya uang buat ini, manfaatin aja bahan-bahan kayak gini nih. Nih. Ini bekas seting berkat nih ya. Kalau kita tahlilan kan pasti kita ada lebihan seting, manfaatin aja. Kita harus bisa manfaatin sesuatu yang tidak terpakai menjadi terpakai, daripada semua itu sia-sia nggak jadi apa-apa. Nah, di situ juga kita ngisi waktu biar waktu kita nggak terlalu habis. Allahu Akbar, ngamuk terus ya. Nih, ini ayamnya makannya lahap-lahap banget. Saya pakai jamu teman-teman nih, sebenarnya pakai jamu, semuanya lahap-lahap. Aduh, pakai jamu perangsang buatan sendiri, biasa bumbu dari dapur sih sebenarnya. Besok kapan-kapan saya share lah. Makan. Oke, saya akan nge-review. Mas Robik ikut nggak? Pohon cabai di belakang. Kita akan review dari pupuk yang tadi saya buat, dan sistemnya sama. Ya, untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Nggak usah like, nggak usah subscribe ya, cukup tonton ya, nggak apa-apa. Syukur-syukur ya subscribe sama tonton sama like. Oke, begitu teman-teman ya. Ini sekedar berbagi cara, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.